Kenapa sih alam seolah-olah sekarang sedang menunjukkan apa yang selama ini ditutup-tutupi? Satu contoh aja, ketika ada tanah diambil dengan cara yang tidak baik atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Satu contoh aja. Mungkin kita dapat warisan dari leluhur kita, dari bapak, kakek, dan itu udah turun-temurun dari leluhur kita. Kita cuma diberitahu untuk jangan sampai tanah ini dijual, apapun keadaannya. Tetapi who knows gitu, kalau kita tracking ke belakang ternyata ada sejarah di baliknya. Di Jawa banyak sekali tanah-tanah sima, tanah-tanah perdikan. Apa sih tanah sima itu? Tanah sima, kalau sima dari bahasa Sanskerta artinya siman, batas, tapal batas. Jadi dulu raja itu memberikan tanah-tanah perdikan, ada diberikan untuk orang, ada yang diberikan ke masyarakat bagi mereka yang berjasa kepada raja ataupun kerajaan. Nah, tanah-tanah ini ada bidang tanah, dari sawah, kebun, kemudian berubah statusnya jadi wilayah perdikan atau swatantra. Tidak ada pungutan pajak di situ. Nah, diberikan ke siapa aja sih? Ada macam-macam ya. Nah, contoh ada tanah sima yang diberikan kepada para pande. Pande Wesi, Pande Mas, Pande Dang, Pande Kuningan, Pande Landep. Nah, ini diberikan kepada para pande logam untuk nanti tanah ini bisa dipakai untuk bangunan peribadatan mereka sendiri. Jadi tanah sima ini fungsinya macam-macam diberikan, beda-beda. Ada yang diberikan untuk tempat ibadah, ada yang diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, ada juga yang dijadikan hutan larangan. Dan di upacara sima itu sudah disebutkan dari raja siapa, kapan, fungsinya untuk apa, even siapa aja yang ada di situ tuh ada dituliskan di situ. Nah, di upacara penetapan sima ada beberapa rangkaian di situ. Ada upacara itu ada beberapa rangkaian di upacara tersebut. Salah satunya adalah pengucapan sumpah kutub untuk mereka yang melanggar, ya. Dan sumpah kutub ini sudah disampaikan di sana. Prinsipnya adalah ini berlaku untuk selama-lamanya. Saya garis bawah ya, selama-lamanya. So, ketika ini di era Medang atau Mataram kuno, ya, apakah kita maknai sendiri, apakah itu kemudian hanya terjadi di sana, atau ketika itu di Majapahit, apakah ya hanya 400 tahun itu ketika disampaikan selama-lamanya, ataukah ketika kita juga mewarisi tanah itu, then mantra kutukan itu juga masih berlaku kepada kita. Ya kalau mau ngomongin tahun ya kita kalah awu, kan? Sengeri apa sih mantranya? Contoh aja ya, dari sari bumi yang subur dia akan menjadi kering. Dari sumber kehidupan, air yang mengalir akan berubah menjadi pisah, dan lain sebagainya, lain sebagainya. So you can imagine what will happen kalau itu dari air mengalir kemudian itu menjadi pisah. Jadi ini adalah di situ jelas mantra-mantra ini dia merubah sesuatu yang, karena ini harusnya tanah berkah ya. Jadi dengan kita melanggar, kalau sampai ada yang melanggar, tanah yang berkah ini akan menjadi petaka. Dan ini adalah kutukan atas pelanggaran janji. Ini jadi perenungan untuk kita bersama. Kalau kita diwarisi, ya kita jaga warisannya. Dan kalau ada yang salah, kalau masih manusia yang mengingatkan bahwa itu salah, itu baik. Kalau manusia sudah mengingatkan, dia juga sudah berjuang dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka Tuhan dan alam yang akan mengingatkan.